Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, syukurlah kalau baik. Untuk memulai pelajaran, di sini Bapak meminta ketua kelas kepada Saudara Reto untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak Reto. Untuk menambah semangat belajar, di sini Bapak akan membacakan sebuah pantun, yaitu pergi ke pasar membeli pensil, tidak lupa menjual kue tart. Jika ingin berhasil, kita harus belajar dengan semangat. Di sini kita harus belajar dengan semangat, walaupun dalam Saya, Pak. Ya, silakan. Yang tahu bisa Baik, Pak. Unsur pembangun cerpen itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik, Pak. Nah, untuk yang unsur intrinsik itu yang pertama adalah tema, yang kedua adalah penokohan, yang ketiga itu latar, yang keempat itu alur, yang kelima itu sudut pandang, yang keenam itu amanat, Pak. Itu, Pak, yang saya ketahui. Lalu unsur ekstrinsiknya itu meliputi bahasa, lalu latar belakang pengarang, dan yang terakhir itu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, Pak. Itu, Pak. Ya, betul sekali, Nah Agung. Itu tadi penjelasan mengenai unsur beberapa unsur ekstrinsik dan intrinsik. Karena Bapak rasa kalian sudah paham, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama berdasarkan absen, yaitu Agung, kedua Reto, dan ketiga Agustin. Silakan berdiskusi mengenai unsur-unsur intrinsik berdasarkan hikayat dan cerpen yang telah Bapak bagikan di grup WhatsApp tadi. Apakah di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jika tidak ada, silakan mulai diskusi dan bekerja. Apakah kepada kelompok 1, Saudara Reto, ada kesulitan? Sepertinya tidak ada, Pak, dari segi kesulitan, Pak. Kelompok 2 dan 3 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak, Pak. Bapak rasa waktunya sudah cukup. Apakah di sini ada yang ingin mempresentasikan terlebih Baik, Pak, dahulu? saya, Pak. Silakan kepada Anak Agung. Baik, Pak. Nah, untuk cerpen yang kami analisis yaitu tentang Batu Menangis, Pak. Nah, unsur-unsur intrinsiknya yaitu
tema. Tema cerita Legenda Batu Menangis adalah anak durhaka. Hal ini karena cerita tersebut membahas tentang seorang anak perempuan yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena jahat. Lalu latar. Adapun latar dalam cerita Legenda Batu Menangis adalah rumah gubuk di Kalimantan Barat, pasar, dan pesta pernikahan. Sedangkan latar waktu ada pada zaman dahulu karena ini merupakan cerita legenda Batu Menangis. Lalu yang ketiga yaitu penokohan tokoh. Tokohnya itu gadis. Gadis adalah perempuan jahat dan durhaka, tidak suka menolong. Lalu yang kedua itu ibunya. Ibunya adalah sosok yang baik dan lemah, pekerja keras. Lalu yang selanjutnya itu suaminya. Gadis merupakan seorang yang tampak dan baik, namun tidak peka. Lalu yang keempat itu adalah alur. Alur pada cerita di atas adalah alur maju karena kisahnya hanya bercerita tentang gadis dari waktu ke waktu. Lalu yang selanjutnya itu 5, sudut pandang. Nah, sudut pandang yang ada pada cerita tersebut adalah orang ketiga. Hal ini karena cerita di atas tidak menceritakan pengalaman pribadi. Lalu yang keenam, itu amanat. Amanat dari cerita ini adalah jadilah anak yang baik dan penurut, serta menolong kepada orang tua. Jangan jadi anak yang hanya peduli terhadap diri sendiri dan tidak peka terhadap kebutuhan ibunya. Lalu yang selanjutnya itu majas. Majas yang terdapat dalam cerita tersebut adalah personifikasi karena ada yang menunjukkan langit menangis. Hal ini seperti yang dilakukan manusia. Adanya juga majas hiperbola ketika menggambarkan kecantikan si gadis. Baik Pak, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 Pak. Saya kembalikan Pak pada Bapak. Ya baik, terima kasih kepada anak Agung. Bagus sekali tadi mengenai unsur intrinsiknya Batu Menangis. Selanjutnya kepada kelompok 2, kepada Rektor, silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan unsur intrinsik dari cerpen Robohnya Surau Kami. Baik, yang pertama yaitu tema. Tema dari cerpen Robohnya Surau Kami yaitu seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Selanjutnya amanat. Amanat yang dapat diambil dari cerpen Robohnya Surau Kami yaitu pelihara dan jagalah apa yang kau miliki, bertanggung jawablah dengan kewajibanmu di dunia ini. Amanat yang lain dapat diambil dari cerpen ini antara lain yang pertama, jangan cepat marah kalau diejek orang, jangan cepat bangga kalau berbuat baik, dan jangan egois. Selanjutnya latar. Dalam suatu cerita, latar dibentuk melalui segala keterangan, penunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Latar ini ada 3 macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang pertama, latar tempat. Latar jenis ini biasanya dibuat latar fisik. Latar tempat yang ada dalam cerpen ini jelas disebutkan oleh pengarangnya seperti kota, dekat pasar, di surau, dan sebagainya. Dan selanjutnya latar waktu. Latar jenis ini yang terdapat dalam cerpen ini ada yang bersama dengan latar tempat, seperti yang sudah dipaparkan di atas pada latar tempat atau contoh yang lainnya seperti berikut. Pada kutipan, pada suatu waktu, kata Ojo Sidi memulai, di akhirat Tuhan akan memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Selanjutnya itu latar sosial. Di dalam cerpen ini dilihat sosial digambarkan sebagai berikut. Dan di pelataran surau kiri itu akan Tuhan temui seseorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah dan ketaatnya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin penjaga surau. Selanjutnya alur. Alur cerpen ini adalah alur mundur karena ceritanya mengisahkan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab kematian kakek Garin. Selanjutnya penokohan. Tokoh dalam cerpen ini ada 4, yaitu tokoh aku, Ojo Sidi, kakek, dan Haji Saleh. Tokoh aku berwatak selalu ingin tahu urusan orang lain. Ojo Sidi adalah orang yang suka membual dan cinta kerja.
Kakek adalah orang yang egois dan lalai. Dan terakhir yaitu Haji Saleh, yaitu orang yang telah mementingkan diri sendiri atau egois. Dan selanjutnya titik pengisahan. Titik pengisahan cerpen ini yaitu pengarang berperan sebagai tokoh utama atau akuan sertaan. Sebab secara langsung pengarang terlibat di dalam cerita. Selanjutnya gaya bahasa atau majas. Majas yang digunakan dalam cerpen ini diantaranya majas alegori. Karena di dalam cerita ini cara berceritanya menggunakan lambang, yaitu tokoh Haji Saleh dan kehidupan di akhirat, atau lebih tepatnya menggunakan majas parabel, atau majas ini merupakan bagian dari majas alegori karena majas ini berisi ajaran agama, moral, atau suatu kebenaran umum dengan menggunakan ibarat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Bagus sekali, Nak Reto. Kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Kepada Agustin dipersilakan. Oke, kawan-kawan. Maaf sebelumnya tidak bisa menghidupkan kamera karena kendala sinyal. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya, yaitu tentang unsur ekstrinsik cerpen robohnya Surau Kami. Poin pertama, nilai sosial. Kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan, seperti dalam cerpen tersebut, karena ada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Poin kedua, nilai moral. Kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan saling mengejek atau menghina orang lain, tetapi harus saling menghormati. Poin ketiga, nilai agama. Kita harus selalu melakukan kehendak Allah, jangan melakukan hal yang dilarang olehnya, seperti bunuh diri, mencemooh, dan berbohong. Poin keempat, nilai pendidikan. Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga. Poin kelima, nilai adat. Kita harus memegang teguh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Unsur ekstrinsik cerita, legenda Batu Menangis, membahas nilai moral untuk menurut kepada orang tua, berbakti, dan jangan sampai menyakiti hatinya. Cukup itu yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi saya dengan teman saya, Pak, terkait dengan unsur ekstrinsik cerpen robohnya Surau Kami. Saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih kepada Nak Agustin dan kelompok 3. Nah, di situ tadi kan kalian sudah menganalisis dari hikayat Batu Menangis dan cerpen robohnya Surau Kami. Dari presentasi kalian, Bapak sudah dapat mengetahui, kalian sudah paham. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk Sudah sekarang jelas, tidak Pak. ada. Nah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin Bapak hanya dapat menyimpulkan bahwa perlu kita mengetahui unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita hikayat dan cerita pendek, terutama itu amanat, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang selamat baik dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini, karena Bapak juga tahu kan, karena kita menggunakan media daring karena kuota. Mungkin untuk tugas, Bapak beri kalian tugas untuk membuat satu cerpen atau satu hikayat, pilih salah satu saja, lalu dikirim ke email Bapak. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan di grup PA. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tetap semangat ya.